Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Rizal Aminullah. Di video kali ini saya akan memberitahu atau kita akan belajar bersama-sama tentang materi di SMA, di SMK ya tepatnya, yaitu SPLDV ya, SPLDV. Nah, SPLDV ini pernah dipelajari waktu kalian SMP sebenarnya ya. Cuman di sini hanya mengingatkan saja, mengulas saja. Apa itu SPLDV? Kepanjangan dari SPLDV itu adalah sistem persamaan linear dua variabel gitu ya. Ini SPL, disingkatnya jadi SPLDV. Nah, apa sih yang dimaksud sistem persamaan linear dua variabel? Nah, saya mau ngingetin dulu. Nah, ini ada yang namanya apersepsi ya. Apersepsi itu adalah pengetahuan yang harus kalian miliki sebelumnya. Apersepsi. Kalian waktu SMP pernah belajar yang namanya persamaan linear satu variabel. Contohnya gini. Nah, PLSP. PLSP itu adalah persamaan linear satu variabel. Nah, contohnya tuh gini. X tambah 5 sama dengan 7. Nah, di sini di yang X tambah 5 sama dengan 7 disebut persamaan linear satu variabel. Kenapa? Di sini ada kalimat matematika yang dihubungkan dengan tanda sama dengan gitu. Persamaan linear satu variabel dan memiliki satu variabel yaitu variabelnya X gitu ya. Nah, solusi dari X tambah 5 tambah 7 sama dengan 7 ini kalian bisa tahu sendiri ya. Nah, sekarang ada yang namanya PLDV. PLDV. Nah, PLDV itu adalah persamaan linear dua variabel. Kalau yang atas itu PLSP, kenapa? Karena punya satu variabel. Kalau yang dua variabel gimana? Berarti cuma dua. Kita hilangin. X tambah Y sama dengan 7. Kalau yang atas ini disebut PLSP, yang bawah itu PLDV. Lantas, SPLDV itu apa? Nah, SPLDV itu ada tambahan sistem depannya dari PLDV. Nah, SPLDV itu dia PLDV-nya itu ada banyak gitu. Contohnya, yang atas kan X tambah Y sama dengan 7. Nah, kalau SPLDV kayak gini. Ada bentuk umumnya. SPLDV itu bentuk umumnya kayak gini. Yang pertama, A1X ditambah B1Y sama dengan C1 gitu ya. A2X tambah B2Y sama dengan C2. Nah, ini disebut sistem persamaan linear dua variabel karena dia ada dua persamaan linear variabel. Nah, ini disebut SPLDV kemudian. Nah, contohnya ya. Contohnya gini. Tentukan solusi dari persamaan berikut. Dari sistem persamaan berikut ya. Nah, contohnya gini. X tambah Y sama dengan 7. Kemudian 2X min Y sama dengan min 1. Nah, kita harus mencari nilai X dan Y. Diketahui ada dua persamaan linear variabel. Nah, yang dua ini disebut sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jadi itu sistem persamaan linear dua variabel itu adalah suatu sistem yang memuat dua persamaan linear dua variabel gitu ya. Kayak gitulah intinya seperti itu. Oke, itu pengenalan tentang sistem persamaan linear dua variabel. Dan setelah ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya mencari solusi dari SPLDV. Berikutnya, saya akan menjelaskan metode penyelesaian SPLDV. Nah, ini udah pernah kalian bahas sebelumnya di SMP. Ada yang pertama itu metode substitusi, metode eliminasi, yang ketiga metode campuran. Dan yang keempat itu metode grafik. Nah, di metode grafik ini saya tidak akan menjelaskan di video ini secara gamblang gitu ya, karena saya menjelaskan metode yang akan sering dipakai ke depannya. Oke, untuk mengetahui bagaimana metode tersebut, kita lihat contoh soal berikut. Nah, ini ada contoh soal
tentukan himpunan penyelesaian di bawah ini. Nah, ada soal SPLDV gitu ya. Nah, saya buat sekat di sini. Nah, ada SPLDV, dia soalnya itu adalah 2x dikurangi y sama dengan 2 dan x tambah y sama dengan 4. Nah, di sini pertama-tama kita akan pakai metode substitusi. Kita akan mengerjakan dengan metode substitusi. Nah, metode substitusi ini kita misalkan dulu ini adalah persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Gimana caranya untuk mengerjakan untuk mencari solusi dari permasalahan di berikut ini? Nah, kita pilih salah satu persamaan dari persamaan 1 sampai persamaan 2, kita ubah menjadi persamaan baru gitu. Jadi kita ubah jadi persamaan baru gitu. Pilih gitu ya. Langkahnya itu ya, pilih salah satu. Pilih gitu ya. Pilih salah satu persamaan untuk gitu ya. Untuk dimodifikasi gitu ya. Ini saya menjelaskan pakai kata-kata saya sendiri. Dimodifikasi menghasilkan persamaan baru, oke? Baru. Oke. Kita pilih mana yang mau dipilih. Misalkan kita pilih yang nomor 1. Yang nomor kita pilih nomor 1. Dari 1 diperoleh apa? Diperoleh kan 1 itu 2x min y sama dengan 2 ya. Nah, kita bisa tuh 2x-nya kita pindahin jadi negatif y sama dengan 2. Nah, 2x-nya pindah ruas jadi min 2x gitu. Paham ya sampai sana? Oke, kan di sini negatif y ini. Kita kali negatif aja semua. Yang ini kita kali negatif. Nah, yang sebelah kanan pun kita kali negatif gitu. Untuk apa tujuannya? Biar negatif y-nya jadi positif. Negatif kali negatif jadi positif kan? Jadi y sama dengan min 2 plus 2x gitu. Udah tuh sampai. Nah, ini udah kita modifikasi. Dapatlah ini adalah persamaan 3. Oke? Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah substitusi. Nah, di sini terjadi proses substitusi. Substitusi persamaan baru ke persamaan yang lain. Nah, yang lainnya itu bukan, ingat ya, yang lain di sini maksudnya bukan persamaan yang sudah dimodifikasi. Tadi kita memodifikasi persamaan berapa? Persamaan 1 kan? Nah, tidak boleh dimasukkan ke persamaan itu. Jadi kita harus memasukkan harus masuk substitusi ke persamaan yang mana? Ke persamaan 2. Kan kita tadi persamaan 1 kita modifikasi jadi persamaan 3. Nah, yang belum diapa-apain yang mana? Yang 2. Jadi kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Nah, di sini substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Oke, persamaan 2 itu apa? X tambah Y sama dengan 4. Nah, kita di persamaan 3 kita tahu bahwa Y sama dengan negatif 2 tambah 2X. Nah, kita tinggal ganti Y di sini. Jadi X ditambah Y-nya diganti sama yang persamaan 3. Y-nya itu sama dengan apa? Min 2 tambah 2X gitu. Sama dengan 4. Kita jumlahkan aja. X tambah 2X jadi 3X. Dikurang 2 sama dengan 4. Jadi 3X sama dengan 6. Kita peroleh bahwa X sama dengan berapa tuh? X sama dengan 2. Karena 6 dibagi 3. Kita sudah dapat nilai X. Nah, ini jadi persamaan X sama dengan 2. Misalkan ini persamaan keempat. Nah, kita tinggal nyari nilai Y kan? Nah, kita tinggal nyari nilai Y. Ya udah, sub persamaan 4 ke salah satu persamaan. Boleh. Saya mah di sini mau ke persamaan 2, boleh. Mau ke 1 boleh, mau ke 2 boleh.
Kita masukin bahwa persamaan 2 itu adalah X tambah Y sama dengan 4. Kita udah tahu X-nya 2, berarti 2 tambah Y sama dengan 4. Sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 4 dikurang 2 berapa? 2. X-nya 2, Y-nya 2. Oke? Sampai sana paham ya? Oke, mudah. Jadi, solusinya adalah X sama dengan 2. Oke, saya tulis di bawah ini. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah adalah 2,2. X-nya 2, Y-nya 2. Sampai sana selesai. Dengan metode substitusi. Oke, paham ya? Oke, yang berikutnya. Kita akan menjelaskan dengan metode eliminasi. Metode eliminasi. Oke, metode eliminasi. Sekali lagi, di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana metode eliminasi tersebut, gitu ya, langkah-langkahnya, tapi langsung ke contoh soal, karena ini sudah kalian pelajari waktu SMP, jadi hanya mengingatkan saja. Nah, langkah yang pertama itu adalah pilih variabel yang akan dieliminasi. Dieliminasi. Langkah kedua adalah samakan koefisien variabel yang akan dieliminasi. Yang ketiga adalah jika tanda sama, maka operasinya dikurang. Oke. Yang keempat, jika tanda beda. Ini saya menjelaskan dengan kata-kata saya sendiri ya. Yang penting kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Maka operasinya dijumlah gitu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Saya masih akan pakai contoh yang di atas gitu ya. Nah, contohnya yang ini. Nah. Oke. Saya akan menggunakan soal berikut ini sama dengan soal yang tadi, cuman caranya aja yang beda gitu ya. Nah, sekarang menurut langkah-langkahnya, pilih variabel yang akan dieliminasi. Nah, di sini kita mau eliminasi apa nih? Oke, kita kasih judul ya. Misalkan eliminasi X misalkan. Kita akan mengeliminasi X. Nah, kita tulis tuh sistem persamaan linear dua variabelnya. Jadi 2X negatif Y sama dengan 2. Kemudian X tambah Y sama dengan 4 kan. Nah, samakan koefisien variabel yang akan dieliminasi. Kita mau mengeliminasi apa tadi? Mengeliminasi X kan. Nah, berarti si koefisiennya itu harus disamakan dulu. Ini udah sama belum? Yang atas itu 2, yang bawah itu 1. Berarti belum sama. Kita samakan dulu. Caranya mainnya gimana? Kita kali silang koefisiennya gitu. Yang bawah kan 1, berarti yang atas dikali 1. Nah, yang bawah, lihat koefisien yang atas berapa? 2, berarti ini kali 2. Gitu. Mudahnya seperti itu. Tinggal kita kalikan semuanya. 2X dikali 1, ya 2X. Negatif Y kali 1, ya negatif Y. Gitu. Sama dengan 2 kali 1, ya 2. Sama-sama paham ya? Nah, berikutnya, persamaan yang kedua. X dikali 2, ya 2X. Gitu. Y dikali 2, ya 2Y. Plus 2Y. Sama dengan 2 kali 4, 8. Nah, berikutnya, lihat. Tanda yang mau dieliminasi sama atau berbeda? Sama, lihat. Jika tanda sama, maka operasinya dikurang. Jika tanda beda, maka operasinya dijumlah. Nah, ini yang atas, yang koefisien X-nya, tandanya apa? Positif. Yang bawah, positif. Sama atau berbeda?
sama, berarti dia apa operasinya? Kurang, gitu. Kita kurangi. Oke. Nah, 2x dikurang 2x habis. Negatif y dikurangi 2y, negatif 3y. Sama dengan 2 dikurangi 8, negatif 6. Berarti y sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3, yaitu 2. Paham ya sampai sana? Oke. Itu eliminasi x. Nah, berikutnya ada eliminasi y. Eliminasi y. Nah, soalnya kita tulis lagi. 2x min y sama dengan 2. X tambah y sama dengan 4. Nah, katanya untuk mengeliminasi y, samakan koefisien variabel yang akan dieliminasi. Udah sama belum koefisiennya? Sama, cuma beda tanda doang. Ya udah, kalau sama mah bisa langsung kita eliminasi. Tandanya sama atau berbeda? Berbeda ya. Tandanya berbeda. Ini kan di atas negatif y. Yang di atas negatif y, yang di bawah itu adalah positif y. Ya udah, ini cuma beda tanda doang. Kalau beda tanda diapain? Berarti tinggal kita jumlahkan aja. Nah, kita tinggal jumlahkan. 2x tambah x, 3x. Negatif y tambah y, habis. Gitu ya. 2 tambah 4, 6. Jadi x sama dengan 2. Nah, hasilnya sama kan dengan yang atas tadi. Kita selesaikan. Yang atas juga sama. Ini x-nya 2. Gitu ya. Ini x-nya 2, y-nya juga 2. Dieliminasi pun sama. X-nya 2, y-nya 2. Jadi, solusinya adalah himpunan HP-nya adalah, HP itu adalah singkatan dari himpunan penyesalan ya, adalah 2,2 sama. Nah, untuk metode campuran gimana? Metode campuran itu kalian tinggal menggabungkan metode pertama dengan metode kedua. Kalian bebas mau metode pertama dulu boleh, lalu metode kedua. Biasanya sih yang paling lazim itu metode eliminasi dulu, baru metode substitusi. Oke? Oke. Nah, kita akan latihan soal yang lain. Oke. Berikutnya itu adalah metode campuran. Nah, untuk metode campuran ini biasanya sih yang pertama itu lakukan eliminasi dulu gitu ya. Eliminasi terhadap salah satu variabel gitu ya. Salah satu variabel. Terus yang kedua itu ya lakukan substitusi. Lakukan substitusi untuk mencari variabel yang lain gitu ya. Variabel yang lain. Nah, ini metode campuran. Baik, kita langsung aja ke penyelesaiannya. Nah, di sini kita tahu. Nah, lakukan eliminasi terhadap salah satu variabel katanya. Variabel apa yang mau kita eliminasi? Nah, ini langkah pertama ya. Langkah satunya itu adalah eliminasi terhadap salah satu variabel. Misalkan kita mau eliminasi x misalkan ya. Eliminasi x. Berarti kita eliminasi x itu tadi berdasarkan cara eliminasi kita harus samakan dulu koefisien x-nya gitu. Min 7y sama dengan 45 gitu ya. Bagaimana cara menyamakannya gitu ya? Kita tinggal kalikan gitu ya. Yang atas koefisien yang atas kali koefisien yang bawah. Nah, berarti di sini 3x dikali berapa? Dikali 2. Yang 2x dikali berapa? Dikali 3. Tinggal kayak gitu aja. Nah, kemudian kita dapat 3x kali 2 itu berapa? Berapa yo? 6x. Oke. 5y kali 2 10y. Oke. Oke. Nah, 21 kali 2 berapa? 42. Oke, betul ya. 2x kali 3 6x. Min 7 kali 3 negatif 21. Sama dengan 45 kali 3 berapa tuh? 45 kali 3 itu adalah 100 berapa? 135. Oke. Tinggal kita ini lihat.
Ini tandanya sama atau berbeda? Sama. Kalau sama tinggal dikurangi aja. Nah, gitu. 6x dikurangi 6x habis. 10y dikurangi negatif 21y. Ya, maaf. Jadi 31y sama dengan 42 dikurangi 135 berapa? Negatif 90 berapa? 93 ya? Iya, betul. Nah, sekarang y-nya berapa? Y-nya sama dengan negatif 93 dibagi 31 sama dengan negatif 3. Oke, begitu dia. Paham? Oke. Sekarang ini udah dieliminasi, udah dapat nilai X dong, nilai Y, negatif 3. Kita tinggal pakai langkah kedua. Langkah 2 itu kita tinggal substitusi untuk mencari parabol yang lain. Kita tinggal substitusi si Y sama dengan negatif 3 ini ke salah satu persamaan. Misalkan mau yang mana? Saya mau yang atas. Tinggal masukin aja ke sini. Ke yang atas gitu. Nah, langkah kedua, 3X plus 5, Y-nya berapa? Negatif 3 sama dengan 21. Jadi 3X 5 kali min 3 negatif 15 sama dengan 21. 3x sama dengan 15 tambah 21 berapa? 36. Jadi x berapa? X-nya adalah 36 dibagi 3 adalah 12. Sehingga kita diperoleh HP-nya berapa? Himpunan penyelesaiannya 12, min 3. Seperti itu. Oke, paham ya? Oke, semoga paham ya. Tuh, cukup mudah. Jadi itu tadi metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Semoga dimengerti. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang aplikasi SPLDV. Bagaimana cara penyelesaiannya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang sedikit aplikasi untuk sistem persamaan linear dua variabel ini gitu ya. Bagaimana contoh soalnya? Tentunya ini udah familiar banget ya dengan kalian. Nah, pertama-tama kita harus membuat kalimat matematika dari masalah yang diberikan gitu ya. Nah, contohnya gini, contohnya soal berikut. Dalam sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Jika dihitung, roda keseluruhan itu ada 248 buah. Biaya parkir sebuah mobil 5.000, sedangkan biaya parkir sebuah sepeda motor 2.000. Berapa pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada pada tempat parkir tersebut? Nah, kita harus tahu untuk yang ditanyakan ini, yang diketahui itu, kita tulis dulu yang diketahui ya. Diketahui di sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan katanya. Ada 90 kendaraan. Kendaraan dari mobil beroda 4. Nah, kendaraannya itu ada mobil roda 4 dan sepeda motor. Sepeda motor gitu ya. Terus beroda 2 ya tentunya. Jika dihitung seluruh roda itu seluruh roda ada 248. Nah, 248 itu roda apa aja? Roda mobil dan roda motor, atau roda mobil aja atau roda motor aja? Kita nggak tahu kan? Nah, biaya parkir sebuah mobilnya itu adalah 5.000, sedangkan biaya parkir sebuah sepeda motor adalah 2.000. Berapa pendapatan? Yang ditanyakan itu pendapatan. Yang ditanyakan itu adalah pendapatan parkir. Nah, pendapatan parkir. Untuk menghitung pendapatan parkir, tentunya kita harus tahu banyak mobil dan banyak motor. Betul tidak? Nah, kalian tahu tidak banyak mobil dan banyak motornya? Tidak. Nah, di sini kita jawab. Kita misalkan nih. Misalkan variabelnya X itu adalah banyak mobil gitu ya. Dan Y itu adalah banyak
motor gitu. Nah, dari sini kita akan buat kalimat matematikanya. Bagaimana? Gitu. Dalam sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan. Berarti 90 kendaraan itu kan motor dan mobil kan? Motor ditambah mobil, banyak motor ditambah banyak mobil. Ya udah, kita tinggal buat gini aja. Berarti X tambah Y itu harus sama dengan 90. Karena X itu kan banyak mobil, Y itu banyak motor. Jumlahnya harus 90. Betul tidak? Betul. Nah, terus yang kedua, kita bisa buat kalimat matematika lagi nggak? Bisa. Dari mana? Jika dihitung produk keseluruhan ada berapa katanya? 248 buah. Roda apa aja itu teh? Ya roda motor dan roda mobil. Karena itu tempat parkir motor dan mobil. Berarti kita harus hitung berapa? Kalau mobil berapa rodanya? 4, berarti 4X. Kalau motor berapa rodanya? 2, berarti 2Y. Harus sama dengan berapa? 248. Nah, ini udah jadi kalimat matematika. Langkah pertama sudah beres. Sekarang tinggal kita langkah kedua. Langkah keduanya kita pakai metode apa? Metode campuran juga boleh. Nah, langkah kedua ya. Langkah 2. Kita tinggal pakai metode campuran. Kita tinggal tulis X tambah Y sama dengan, pokoknya X tambah X ya. X tambah Y sama dengan 90. Kemudian 4X ditambah 2Y sama dengan 248. Kita tinggal ini kali, kita samakan apa ya? Kita eliminasi Y aja biar mudah. Ini kali 2, yang ini kali 1. Jadi 2X plus 2Y sama dengan 180. Karena dikali 2 semua. Yang ini 4X dikali 1 kan? Plus 2Y sama dengan 248. Kita kurangi tuh. 180 dikurangi 248 berapa? Negatif 68 kan? Nah, 2Y dikurangi 2Y habis. 2X dikurangi 4X, negatif 2X. Jadi X sama dengan negatif 68 dibagi negatif 2. Sama dengan berapa? 39. Begitu. Yakin 39? Enggak 39 ya? 34, bukan 39. Jadi 68 dibagi 2 itu adalah 34. Gitu. Nah, itu nilai X-nya kita udah dapat. Kalau X-nya 34, berarti kita tinggal cari nilai Y. Gimana? Tinggal kita masukkan aja ke persamaan 1. Misalkan ini adalah persamaan berapa? Ini persamaan 1 gitu ya. Ini persamaan 2. Ini ada persamaan 3. Subs persamaan 3 ke 1. Ya udah, kita dapat satunya itu kan X ditambah Y sama dengan 90. X-nya berapa? 34. 34 tambah Y sama dengan 90. Jadi Y sama dengan 90 dikurangi 34. Berapa tuh? Dapat 56. Seperti itu. Nah, lalu yang ditanyakan kan pendapatan maksimum berapa? Pendapatan uang parkir. Berarti pendapatan uang parkir itu kita tinggal cari. Nah, satu mobil berapa? 5.000. Berarti kita tinggal cari satu mobil itu kan 5.000. Berarti 5.000 dikali X. 5.000 dikali X ditambah berapa? Motor berapa? 2.000. Berarti 2.000 dikali Y. Mobilnya ada berapa? 34. Berarti 5.000 kali 34 ditambah 2.000 dikali berapa? 56. Coba kita hitung. 5.000 kali 34 berapa? $170.000. Oke, sekarang kalau 2.000 dikali 56 berapa? 112.000. Oke, kita tinggal jumlahkan. Berapa tuh? Kita jumlahkan jadi 282
1000. Ada jawabannya? Ada yang B. Gampang ya? Gampang. Ini dia, ini mungkin masalah terakhir yang akan saya jelaskan di video ini. Nah, permasalahannya gini, keliling sebuah persegi panjang sama dengan 44. Jika lebarnya 6 lebih pendek dari panjangnya, carilah panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Untuk menjawab soal yang kayak gini, kita ilustrasikan dulu, kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu persegi panjangnya, set, 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 set. Oke. Keliling persegi panjang itu apa? Keliling itu adalah 2 panjang ditambah 2 lebar kan? Nah, sama dengan 44. Berarti kita tahu bahwa 44 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Sehingga kita peroleh nih, dari sini, ya kan? Kan 2-nya tinggal dikeluarin tuh. Jadi 2 dikali 2P tambah 2L itu bisa kita keluarin 2-nya. Jadi 2 buka kurung P tambah L. Atau kita sederhanakan jadi P tambah L itu sama dengan 22. Karena 44 tinggal dibagi 2 aja. Ini adalah persamaan 1. Kita peroleh satu informasi. Kemudian kita cari lagi informasi yang lain. Apa? Jika lebarnya 6 cm lebih pendek dari panjangnya. Apa katanya? Lebarnya itu sama dengan 6 cm lebih pendek dari panjangnya. Berarti P dikurangi 6 dong. Jika lebarnya, berarti lebar sama dengan lebih pendek dari panjangnya 6 cm. Berarti panjang dikurangi 6. Gitu. Simpelnya seperti itu. Carilah panjang dan lebar persegi tersebut. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi kita pindahin apa namanya? P-nya jadi negatif P tambah L sama dengan negatif 6. Ini persamaan 2. Ya udah, tinggal kita eliminasi substitusi. Jawab. Kita eliminasi substitusi. P tambah L sama dengan 22. Negatif P tambah L sama dengan negatif 6. Kita tinggal jumlahin aja. Jumlahin, P ditambah negatif P habis. Ini 2L sama dengan 16. Berarti L sama dengan 16 dibagi berapa? Dibagi 2, 8. L-nya 8. Untuk mencari P gimana? Ya udah, kan P tambah L itu sama dengan 22. L-nya itu 8. Berarti P tambah 8 sama dengan 22. Jadi P sama dengan 22 dikurangi 8. Berapa tuh? 14. Udah, jadi panjangnya 14 cm. Jadi panjangnya adalah 14 cm dan lebarnya 8 cm. Sudah sampai sana. Oke, itu aja mungkin penjelasan di video kali ini. Semoga kalian paham. Like jika kalian suka dan komen untuk untuk pertanyaan kalian. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe sekali lagi dan kalian bisa menghubungi kontak saya di deskripsi. Oke, bisa kalian IG atau WhatsApp saya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.